Oke, baik. Terima kasih Dokter Imai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa tetap berkegiatan walaupun di hari weekend ya seperti ini. Penghormatan saya kepada Ibu Anita sebagai Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, kepada Pak Andio Gatama sebagai Kepala UNICEF Perwakilan Aceh, kemudian kepada Dr. Irma sebagai Ketua IDI Aceh Besar, kemudian kepada dua narasumber yang lain, Dr. Dita dan Dr. Zamindar, teman-teman panitia dan seluruh peserta pada hari ini. Baik, izin saya share screen. Baik, kita mulai ya. Hari ini saya akan akan sharing tentang topik imunisasi di masa pandemi, tantangan dan berbagai salah kaprah. Nah, kita tahu bahwa imunisasi itu adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit, tidak akan sakit, ataupun kalaupun sakit hanya mengalami sakit ringan seperti itu. Nah, kita tahu pada tahun 1979 ada wabah di dunia yang disebut dengan variola atau smallpox ya. Alhamdulillah pada saat ini tidak ada lagi penyakit tersebut. Dulu pada tahun 70-an itu ini mewabah di seluruh dunia. Dengan ditemukannya dilakukan imunisasi massal seluruh dunia pada saat itu dengan variola ini. Kemudian pada tahun 1980 smallpox itu dinyatakan hilang di muka bumi ya. Jadi penyakit ini sangat mematikan, mengerikan sekali bentuknya. Kita lihat dari bentuknya saja seperti ini ya. Jadi sekarang alhamdulillah tidak ada lagi penyakit smallpox ini di dunia karena dengan sudah terbasmi dengan vaksin pada saat itu. Nah, tahun 1980 sudah dinyatakan mati. Ini adalah jadwal imunisasi rekomendasi IDAI dikeluarkan tahun 2017. Sama jadwalnya dengan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Bedanya ada beberapa vaksin seperti rotavirus, pneumokokus, influenza, tipoid, hepatitis A ya, yang belum disubsidi oleh pemerintah. Kita harapkan ke depan semoga semakin banyak vaksin yang bisa disubsidi oleh pemerintah kita. Dan ini kita tahu semua ya, ini adalah jadwal imunisasi rutin. Imunisasi rutin terbagi atas imunisasi dasar yang untuk anak di bawah 1 tahun, mulai dari hepatitis B pada saat lahir yang disebut HB0, kemudian usia 1 bulan diberikan BCG dan polio tetes pertama, usia 2 bulan ada pentavalent dan polio tetes 2, usia 3 bulan ada pentavalent 2, polio tetes 3, usia 4 bulan ada pentavalent 3, polio 4, dan ada ditambah dengan IPV atau polio suntik. Kemudian usia 9 bulan ada campak dan rubella. Nah, yang selanjutnya disebut dengan imunisasi lanjutan. Itu pada 18 bulan ada DPT, HIV, hepatitis B, dan campak rubella. Yang ini diberikan sebagai imunisasi lanjutan. Baru kemudian pada saat kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD diberikan imunisasi bias. Nah, sesudah semua vaksin ini diberikan mulai dari yang sampai 9 bulan tadi, kemudian lanjutan sampai 18 bulan dan sampai kelas 5 SD, itu baru dikatakan seorang anak mendapatkan imunisasi lengkap ya. Jangan sampai nanti kita vaksin anak kita cuma sampai usia 9 bulan tapi kita merasa sudah lengkap. Tidak ya. Jadi dikatakan lengkap kalau sudah nanti imunisasi sampai nanti kelas 5 SD, itu baru dinyatakan lengkap. Nah, ini adalah prinsip dasar imunisasi. Kenapa ide awal imunisasi itu? Jadi secara alamiah itu, seseorang yang sembuh dari penyakit infeksi tertentu, maka dia akan terhindar dari penyakit tersebut pada infeksi selanjutnya. Nah, dasar pemikiran inilah yang dilakukan untuk membuat program imunisasi, baik itu terhadap berbagai patogen spesifik ya. Jadi kita kalau hari-hari misalkan terkena penyakit suatu infeksi, kemungkinan besar ke depan kita akan bisa terhindar dari penyakit infeksi tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya vaksin itu bekerja? Vaksin itu mengandung bakteri atau virus
ya, yang dilemahkan atau ada yang dimatikan. Jadi jangan kita menganggap bahwa vaksin itu ada bakteri, ada virus ganas yang dimasukkan, ya, karena ada juga itu diisukan oleh berbagai kelompok anti vaksin bahwa yang disuntikan itu adalah virus atau bakteri ganas, ya. Jadi begitu vaksin itu disuntikkan, vaksin yang mengandung bakteri atau virus, maka tubuh akan membentuk antibodi namanya. Kita lihat di gambar ini akan membentuk antibodi. Apabila nanti ada datang virus atau bakteri penyakit menyerang tubuh, maka antibodi ini akan dikeluarkan, ya. Jadi untuk lebih mudahnya memahami mungkin seperti ini, ya. Jadi bakteri atau virus disuntikkan, yang sudah dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan membuat antibodi untuk menyerang sebagai pelawannya. Artinya antibodi itu kita anggap sebagai tentara pertahanan, ya. Dalam suatu negara apabila ada musuh yang menyerang, maka tentara itu akan dikeluarkan untuk melawan penyerang tersebut. Bisa kita bayangkan di bagaimana di dalam tubuh kita apabila tidak ada tentara pertahanan untuk menghancurkan berbagai musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini ada istilah herd immunity, mungkin sudah mulai populer sejak masa sejak masa pandemi COVID-19 ini, ya. Herd immunity itu adalah kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas itu akan mencegah berbagai transmisi penularan di masyarakat, tapi dengan syarat cakupan imunisasi lebih dari 80%. Perlu untuk apa sebenarnya herd immunity ini? Herd immunity ini ditujukan adalah untuk melindungi anak-anak kita yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Contohnya siapa? Anak dengan kemoterapi, anak dengan kanker, anak yang mengalami penyakit-penyakit imunokompromis, anak yang mendapat steroid jangka panjang, itu tidak bisa mendapatkan imunisasi. Inilah tujuan herd immunity itu. Jadi istilahnya dengan semakin banyak yang terimunisasi, kita bisa melindungi anak-anak lain di sekitar kita, seperti itu. Nah, kita lihat dengan semakin menurunnya cakupan imunisasi, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi, disampaikan juga oleh Ibu Anita bahwa cakupan imunisasi rutin kita menurun, ya. Jadi kita sangat khawatir dengan makin menurun cakupan imunisasi tersebut, maka makin turun pula tingkat kekebalan terhadap PD3I atau penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kita lihat makin turun cakupan imunisasi, maka wabah bahaya KLB atau wabah ini yang akan mengancam, ya. Ini ada ilustrasi yang mungkin mudah-mudahan mudah dipahami tentang herd immunity ini. Kita lihat bahwa yang biru ini adalah anak sehat dan yang merah anak sakit. Di dalam kelompok ini tidak ada satupun yang diimunisasi. Kita lihat begitu ada penyakit yang menyerang, penyakit menular yang menyerang di antara kelompok ini, yang terjadi adalah sebagian besar anak di situ menjadi sakit, ya. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah ini dalam kelompok ini ada sebagian kecil yang anaknya imunisasi, ya, tapi sebagian besar tidak imunisasi. Begitu datang penyakit menular ke dalam kelompok tersebut, yang terjadi adalah sebagian besar anak-anak menjadi sakit. Nah, ilustrasi yang ketiga, kita lihat bahwa yang kuning ini adalah sebagian besar anak mendapatkan imunisasi. Begitu ada yang sakit, maka sebagian besar anak-anaknya tetap sehat, tidak ada masalah, tidak dipengaruhi oleh penyakit yang menyerang tersebut. Baik, semoga mudah dipahami apa sebenarnya maksud dari herd immunity tersebut, ya. Nah, kenapa bisa terjadi KLB? Kenapa bisa terjadi wabah? KLB itu kejadian luar biasa, ya, atau wabah. Karena jelas imunisasinya tidak lengkap, ya. Ditambah lagi dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, tambah lagi kondisi kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga yang kurang. Mengapa imunisasi tidak lengkap? Tidak tahu, ya, bisa saja orang tua tidak tahu imunisasi apa lagi yang harus diberikan, atau merasa lengkap seperti saya sudah sebutkan tadi, sampai usia 9 bulan mungkin orang tuanya sudah menganggap itu sudah lengkap, atau lupa, ya, lupa jadwal imunisasi anaknya sudah terlewat, akhirnya tidak dibawa lagi, atau tidak sempat, terlalu sibuk orang tuanya, ya, atau tidak ada biaya. Sebenarnya ini tidak ada masalah, ya, karena di puskesmas, di posyandu gratis untuk pemberian vaksinnya. Takut
ragu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR kita pada dokter, pada tenaga kesehatan untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak takut, supaya tidak ragu dengan pemberian imunisasi kepada anak-anak. Nah, bagaimana imunisasi di masa pandemi ini? WHO pada tahun 2018 mengatakan bahwa ada sekitar 20 juta anak tidak mendapat imunisasi lengkap. Dan itu termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah anak yang tidak imunisasi sangat banyak, ya. Dan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, berbagai sebab cakupan imunisasi menjadi menurun, kekebalan komunitas makin rendah. Yang terjadi adalah seperti tadi, terjadi lagi KLB atau wabah. Oke, berbagai tantangan tadi seperti apa? Yaitu ini, larangan pembatasan keluar rumah, ya. Larangan pembatasan keluar rumah, kemudian adanya himbauan social distancing, physical distancing, ya. Kemudian orang tua takut, sibuk atau repot, ya, ataupun ragu. Itu menjadi masalah, ya, masalah, dan itu berhubungan dengan cakupan imunisasi. Rekomendasi IDAI, ya, juga dari Kemenkes bahwa imunisasi tetap harus diupayakan. Kita pisahkan fasilitas anak sakit, anak sehat, ya, baik itu di posyandu ataupun pada saat di puskesmas, poli anak sehat dipisahkan dengan poli anak sakit. Kemudian jadwalnya diatur, kebersihannya dijaga, dicatat dengan baik, adanya triase, ya. Kemudian kalau memang mau menunda 2 minggu itu masih boleh menunda, masih ditoleransi, ya. Kemudian sangat diharapkan bisa menyelesaikan imunisasi segera sampai usia 18 bulan. Hal yang penting adalah tidak diatur jadwalnya, jadi tidak berkumpul orang tua yang datang. Kursinya juga diatur jarak 1-2 meter, anaknya tidak mondar-mandir, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan lupa ditanyakan riwayat kontak dengan pasien COVID-19, disediakan tempat cuci tangan, ya. Kemudian memisahkan anak sehat dan anak sakit. Bagaimana imunisasi di masa pandemi menurut Kemenkes? Ini sudah diatur, sudah ada bukunya, sudah di launching di bulan Agustus apa September ya kalau saya tidak salah. Petunjuk teknis pelayanan imunisasi dan sudah dilaksanakan oleh semua puskesmas di seluruh Indonesia. Bagaimana alur imunisasi anak OTG atau anak kontak erat ini, ya? Jadi seseorang anak yang tidak bergejala tapi dia kontak erat, katakanlah orang tuanya ada yang salah satu terkonfirmasi positif COVID-19, maka imunisasi tidak boleh dilakukan, ya. Tunda dulu imunisasi dan lakukan karantina mandiri selama 14 hari. Baru nanti boleh imunisasi kalau dia sudah tidak ada gejala, kemudian dia negatif COVID-19 dengan pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut. Akan tetapi kalau memang susah, tidak bisa melakukan PCR, boleh tidak melakukannya. Imunisasi dilakukan sesudah 14 hari swab 14 hari karantina mandiri dan anak tetap sehat dan tidak bergejala. Kalau yang suspek seperti apa? Yang suspek dengan gejala ringan dan tidak rawat inap ataupun yang dirawat inap juga sama. Imunisasi harus ditunda, baru boleh dilakukan kembali sesudah ada hasil negatif COVID-19 2 hari berturut-turut, dan atau kalau tidak bisa dilakukan harus isolasi dulu selama 14 hari. Demikian juga halnya dengan anak, apalagi anak yang terkonfirmasi positif, ya. Terkonfirmasi positif, baik itu dirawat, baik itu di rumah, harus ditunda sampai gejalanya hilang. Baru kemudian dilakukan PCR negatif 2 hari berturut-turut. Bila tidak bisa PCR, maka ditunda sampai 14 hari setelah gejala hilang dan anaknya sembuh. Bagaimana dengan pasca terkonfirmasi COVID-19? Sama halnya dengan yang tadi, baru boleh dilakukan imunisasi sesudah anak sembuh dan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan tidak ada gejala. Ini yang ingin saya bahas lebih lanjut tentang salah kaprah imunisasi secara umum. Banyak beredar di masyarakat, ya, bahwa bila sudah lewat waktunya tidak bisa dilakukan imunisasi lagi. Itu salah kaprah. Yang betul adalah bisa dilakukan catch up immunization, ya. Memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan catch up imunisasi, ya. Contohnya HIV. Secara epidemiologi vaksin tersebut tidak berbahaya lagi di usia di atas 6 tahun. Makanya HIV tidak dilakukan lagi. Kemudian ada kekhususan vaksin rotavirus, ya, yang untuk mencegah diare.
itu tidak bisa dilakukan untuk anak di atas 6 bulan. Jadi dosis pertama itu paling terlambat usia 16 minggu, vaksin selanjutnya paling telat usia 24 minggu. Nah, kemudian vaksin BCG. BCG itu ada kekhususan. Boleh tidak kalau sudah katakanlah anaknya sudah 1 tahun masih boleh BCG? Boleh, ada syaratnya ya. Apabila anak sudah lebih 3 bulan belum diberikan vaksin BCG, maka harus dilakukan uji mantuk atau tes tuberkulin ya. Bila tuberkulinnya negatif, boleh dilakukan vaksin BCG. Usia berapapun boleh dilakukan ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah imunisasi terlambat ya. Boleh dilakukan kapanpun si anak datang. Termasuk ini yang saya mungkin mudah-mudahan banyak bidan di sini ya, termasuk vaksin hepatitis B0 ya, HB0. Katakanlah seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit dan bayinya tidak mendapatkan, katakanlah rumah sakit swasta tidak menyediakan vaksin hepatitis B0, tidak diimunisasi, kemudian datang ke kita untuk meminta imunisasi, apakah masih boleh dilakukan? Banyak yang dikatakan sekarang adalah boleh dalam 7 hari. Jadi sebenarnya tetap boleh diberikan ya. Mungkin itu berkaitan dengan pelaporan ya, H7 gitu ya. Tapi sebenarnya boleh lakukan kapanpun umur si bayi datang. Mau 2 minggu boleh, masih boleh diberikan HB0. Mau 3 minggu boleh diberikan HB0. Maksimal usia 1 bulan. Berikan saja hepatitis B0 ya. Kenapa? Karena nanti lewat dari 1 bulan nggak usah diberikan lagi. Karena di usia 2 bulan nanti sudah ada HB0 yang kedua yang bergabung dengan pentabio. Jadi seperti itu, masukkan saja laporan bahwa itu memang sudah disuntik walaupun waktunya sudah lewat 7 hari. Itu adalah untuk bisa mengejar cakupan imunisasi HB0 kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, salah kaprah yang kedua adalah vaksinasi itu tidak perlu karena bayi sudah mendapatkan kekebalan dari ibu lewat plasenta dan ASI. Faktanya adalah ASI hanya memberikan perlindungan non spesifik ya. Maka bayi yang mendapat ASI tetap perlu diberikan imunisasi untuk perlindungan spesifik. Jadi ASI yes, imunisasi juga yes. ASI dan imunisasi berjalan seiring. Kemudian fakta yang lain ya, salah kaprah yang lain, beberapa vaksin bila diberikan bersamaan meningkatkan risiko KIPI berbahaya dan beban sistem imun. Itu tidak benar ya. Faktanya yang benar adalah pemberian vaksin simultan atau vaksin ganda sangat dianjurkan, baik mau 2 kali suntikan, 3 kali suntikan vaksin dalam satu kedatangan. Kenapa? Alasannya mengurangi waktu orang tua datang ya. Kemudian biaya orang tua, misalkan dia harus naik angkot segala macam ke puskesmas. Dan kemudian satu lagi, hilangnya target kita ya, maksudnya nanti begitu kita sudah balik lagi bulan depan mungkin dia sudah nggak bisa, kemungkinan segala macam akhirnya hilang, cakupannya jadi berkurang ya. Dan tidak ada peningkatan risiko KIPI dengan pemberian vaksin simultan. Yang sering saya dapatkan adalah pada saat usia 4 bulan itu, 4 bulan yang diberikan pentabio, poliotetes dan IPV. Seringnya orang tua mengeluh IPV tidak diberikan, disuruh kembali lagi di usia 5 bulan. Ini sebenarnya anjurannya sebaiknya diberikan sekalian. Jadi suntik di paha kiri, suntik di paha kanan, dan tetes polio. Jadi tidak ada masalah. Makin diberikan vaksin simultan semakin baik ya. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit aturan vaksin berdasarkan jenisnya ya. Jadi kita harus tahu yang mana vaksin hidup, yang mana vaksin mati. Ini berkaitan dengan jadwal pemberiannya, interval pemberiannya. Kalau pentabio sama IPV itu termasuk vaksin mati ya. Sedangkan BCG, MR dan poliotetes itu adalah vaksin hidup ya. Kenapa kita harus tahu ini? Ini berkaitan dengan hal seperti ini yang kita lihat. Vaksin hidup itu, jarak vaksin hidup dengan vaksin hidup yang lain itu minimal 4 minggu ya. Kecuali dia diberikan barengan. Contohnya BCG dengan halo tes. Ya udah. Contohnya vaksin hidup ya, vaksin hidup seperti BCG sama poliotetes itu sama-sama vaksin hidup. Boleh diberikan sekalian barengan. Tapi kalau dipisah itu tidak bisa kurang dari 4 minggu. Contohkan misalkan gini, pasien datang usia 1 bulan kita berikan vaksin BCG. Ternyata polio lagi kosong.
itu baru boleh kita berikan polio tetes itu 4 minggu kemudian. Tidak bisa kita suruh balik, oh minggu depan balik ya, sudah ada polio, atau 2 minggu lagi, tidak bisa. Aturannya adalah 4 minggu minimal ya. Tapi kalau vaksin hidup dengan vaksin mati tidak ada masalah, tidak ada jeda ya. Misalkan dia datang mau vaksin pentabio hari Senin gitu ya. Minggu depan lagi dia misalkan anaknya sudah 9 bulan, katakanlah dia belum vaksin pentabio yang ketiga. Vaksin pentabio di hari Senin. Nanti minggu depan datang lagi untuk vaksin MR. Boleh, tidak ada masalah antara vaksin hidup dengan vaksin mati, itu tidak ada jedanya. Nah, kalau vaksin sejenis kapan? Minimal 4 minggu. Contohnya pentabio 1, pentabio 2, baru boleh kita lakukan pentabio 2 itu minimal 4 minggu atau 28 hari. Kadang-kadang seperti ini, pasien mau datang cepat, dia mau ada kemana gitu, keluar kota. Dokter minta tolong, atau Bu Bidan minta tolong baru 3 minggu ya, minta tolong disuntik anak saya, kami mau berangkat keluar kota. Itu tidak boleh, jangan mau ya. Jadi vaksin yang sejenis itu minimal 4 minggu boleh diberikan. Oke, salah kaprah yang lain banyak disebutkan informasi dari anti vaksin ya, bahwa vaksin tidak bermanfaat, banyak mengandung bahan berbahaya. Nyatanya adalah manfaat dan keamanan vaksin itu sudah diawasi, diteliti, dibuktikan publikasi ilmiah ya oleh semua lembaga-lembaga penelitian di berbagai negara. Kemudian ada yang mengatakan imunisasi itu cukup 1 kali untuk 1 jenis vaksin. Tidak benar ya, seperti tadi vaksin DPT itu. Vaksin DPT itu kenapa harus sampai 7 kali baru lengkap? Karena dengan 7 kali itu proteksinya baru maksimal ya, jadi tidak cukup dengan 1 kali. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan tidak bermanfaat imunisasi, toh sesudah imunisasi anak saya masih tertular. Itu benar memang, tapi akan tetapi kalau anak kita sudah kita berikan vaksin, risiko tertular sangat kecil. Dan kalaupun dia memang tertular, bila dia menderita tidak mengalami komplikasi berat ya, contohnya campak. Kalau dia sudah mendapatkan vaksin campak atau vaksin MR, bisa saja dia tertular ya dengan orang lain yang dari campaknya. Tapi campak yang dideritanya hanya ringan saja, tidak sampai terjadi komplikasi sampai ke paru berupa pneumonia, tidak sampai terjadi ensefalitis ya, efeknya ke otak. Kemudian kekebalan karena infeksi alamnya lebih baik daripada imunisasi. Imunisasi itu juga salah kaprah yang salah. Kalau seperti itu, apakah kita mau anak kita sakit menderita semua penyakit ya? Kalau kita harus menunggu anak kita biar dia kebal, tunggu dulu dia menderita, harus menderita difteri dulu, menderita campak dulu, menderita pertusis dulu supaya dia kebal. Tentu tidak seperti itu ya. Balik lagi ke prinsip awal kenapa imunisasi itu dilakukan. Ini adalah kita lihat bagaimana perbandingan antara respon imun karena infeksi dan karena vaksin. Kalau infeksi alamiah, antigen yang masuk itu multiple, banyak sekali jenis patogen yang masuk. Sedangkan vaksin sudah dilemahkan antigennya dan tidak berbahaya. Respon imunnya juga berbeda. Juga reaksi inflamasinya juga, kalau vaksin sedikit saja. Kerusakan jaringan kita cuma nyuntik sedikit, tidak ada kerusakan jaringan yang hebat ya. Kemudian hasil akhirnya kalau infeksi bisa sindrom klinis, kalau vaksin memberikan imunitas protektif. Salah kaprah yang lain, kita banyak sekali didengungkan bahwa vaksin itu dibuat oleh orang Amerika, membuat anak Aceh atau anak Indonesia, anak muslim jadi bodoh. Padahal sebagian besar vaksin yang dipakai oleh Kemenkes adalah buatan Bio Farma dan itu sudah diekspor. Kecuali MR ya, MR kita masih mengimpor dari India. Kemudian juga dikatakan bahwa konspirasi Yahudi Amerika biar kita lemah. Padahal di negara mereka juga vaksin, anak-anak di negara mereka juga dilakukan vaksinasi. Contohnya kalau kita ke luar negeri ya, ke Australia, mau ke Amerika, mau di Arab Saudi sekalipun, mereka sekolah mesti ada sertifikat vaksin, tidak bisa sembarangan di sana ya. Jadi bukan program mereka, ini memang program dunia, Badan Kesehatan Dunia untuk seluruh anak di dunia. Nah, kalau seandainya masih ada ragu, ketakutan, kita timbang dulu. Lebih banyak manfaat imunisasi atau risiko ya. Mau banyak manfaat anaknya terlindungi dari berbagai penyakit atau risiko paling kan anak demam ya, anak nyeri, itu hal yang biasa, itu akan hilang sendiri nantinya daripada kita harus menanggung beban penyakit yang diderita oleh anak-anak kita. Kita tahu bahwa preventif jauh lebih murah dibandingkan kuratif dan rehabilitatif. Mungkin kita bisa tidak bicarakan biaya di sini karena ada BPJS, imunisasi juga gratis. Tapi bayangkan waktu yang diperlukan kalau anak-anak kita sakit ya.
begitu banyak penderitaan juga yang harus diterima. Slide terakhir, bahwa imunisasi itu sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada bayi dan anak kita dari berbagai penyakit menular. Pelayanan imunisasi pada anak yang tertunda bisa direncanakan, tetap bisa dilakukan. Imunisasi ganda atau simultan sangat dianjurkan untuk pelaksanaan catch up imunisasi ini. Jadi walaupun masa pandemi, imunisasi tetap dilaksanakan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.